Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, ini channel saya yang baru, Zaki Badar Al-Qadiri. Karena nomor channel saya yang dulu HP-nya hilang, nomornya hilang. Nama saya asli Zakaria Badar Al-Qadiri. Panggil saja Zaki Al-Qadiri. Ini video kedua kali saya yang saya buat. Video ini saya tujukan kepada Bapak Muhammad Amin Rais, mantan Ketua MPR, pendiri Partai PAN, Partai Amanat Nasional, dan mantan PP Muhammadiyah. Karena mohon maaf Pak Amin, saya harus menyebutkan nama Bapak karena membuka identitas saya yang sebenarnya, dan saya berurusan dengan keponakan Bapak, mantan istri saya. Mantan istri saya keponakan Bapak, Pak Amin Rais, yang paling dekat dengan Bapak, insya Allah benar. Semata-mata saya tidak mencari popularitas atau saya tidak meminta uang dengan Bapak. Secara personal saya tidak pernah bermusuhan dengan Pak Amin Rais yang terhormat dan kelima anaknya. Saya secara personal dengan keponakan Bapak. Saya di sini tidak ada urusannya dengan Partai Amanat Nasional dan organisasi Muhammadiyah. Saya yang kedua kali membuat video ini untuk mengetuk hati Bapak Pak Amin Rais, supaya Allah membukakan hati Bapak, melunakkan hati Pak Amin Rais untuk menolong dan membantu saya yang sudah 15 tahun saya dizolimi, difitnah, dihasut, dipermalukan oleh keponakan Bapak, mantan istri saya, yaitu Nana, Bu Nana, nama lengkapnya Laila Istiana Diana Safitri, anak dari Bapak Abdul Razak Rais dan Bu Nur Rohmah. Demi Allah Pak, jika Bapak orang baik, pasti Bapak mendengarkan suara saya ini. Saya mohon nasihati keponakan Bapak untuk menyelesaikan urusannya dengan saya, untuk mengembalikan semua uang saya dan kedua anak saya. Saya dipisahkan 15 tahun, sampai detik ini pun saya nggak bisa ketemu, tidak bisa telepon. Saya ingin sekali Pak ketemu dengan anak saya sebelum saya mati. Mohon Pak Amin renungkan, Bapak Pak Amin Rais juga memiliki anak. Bagaimana perasaan Bapak jika Bapak dizolimi, dihasut, difitnah, dipisahkan dengan anak Bapak usia 5,5 tahun dan 12,5 tahun. Demi Allah, saya ingin sekali sebagai Bapak dipanggil Bapak, Ayah. Saya ingin mendengar suara kedua anak saya. Dan saya tidak tahu di mana dia. Semua akses ditutup, sudah saya coba berbagai macam. Video pertama kali yang saya buat, saya sengaja tembus lewat KPAI, karena anak saya yang kecil, yang kedua, Nawal Nur Karisma, yang sekarang diganti Nur Karisma Rais. Waktu itu usianya, saya buat video itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Waktu itu anak saya yang kecil, usia masih 16 tahun. Saya masuk melalui lewat KPAI, ternyata tidak tembus. KPAI melempem, berbenturan dengan DPR dan dengan nama besar Bapak. Ya. Jadi setelah saya melapor ke KPAI untuk dimediasi, dengan arogannya Bu Nana membentak-bentak KPAI, dan sepulang dari Jakarta, dari Tangerang, saya dan teman saya yang ingin membantu saya, yang menolong saya, sahabat saya dari dinas sosial, ditelepon oleh orangnya Bu Nana untuk tidak mau menolong saya
dan bahkan mengancam untuk memenjarakan. Apa begini kelakuan DPR RI? Arogan sekali. Saya yakin tidak semua DPR searogan Bu Nana atau Bu Laila Istiana Diana Savitri. Oke Bu Nana, untuk saatnya sekarang saya harus mengatakan yang sebenar-benarnya siapa saya, siapa kamu. Karena kamu sudah sangat keterlaluan, kamu tidak bergeming, kamu baru hanya keponakan mantan MPR aja sudah khianati suamimu sendiri, sudah menzalimi suamimu. Gimana kalau kamu jadi anak raja atau anak keponakan raja? Insya Allah semoga Allah merontokkan kesombonganmu, menghukummu dan menghinakanmu. Amin. Untuk kedua anak-anakku, Muhammad Nibros dan Nawal Nur Harisma, Abah kangen sekali nak pada kalian. Sebelum Abah meninggal, karena usia kita tidak ada yang semua yang tahu, Abah ingin sekali mendengar kata-kata dari kalian. Satu kalimat atau satu kata, Abah ingin sekali menyentuh, memelukmu walaupun hanya 1 detik. Abah memaafkan kalian berdua. Abah selalu maafkan kalian berdua di setiap sholat Abah atau bapakmu ini. Insya Allah kalian diampuni Allah, amin, dan diberi hidayah. Abah maklum pada kalian anak-anakku, kalian didoktrin begitu hebat oleh ibumu dan keluarga ibumu. Abah memaklumi dan Abah memaafkan semua itu. Tapi anak-anakku, kalian sudah besar, kenapa kalian tidak mencari jati dirimu sendiri? Siapa ayahmu sebenarnya? Siapa bapakmu sebenarnya? Abah yakin kalian orang-orang pintar. Harusnya kalian bertabayun, datengin, apa betul abahmu seperti ini, seperti apa yang dikatakan mamahmu dan keluarganya. Tidak anak. Abah semata-mata melakukan ini sampai menyimpan sekian lamanya. Abah korbankan diri Abah demi kalian semua. Demi kamu anak-anakku. Karena kalian sudah dewasa, semoga kalian tabah menghadapi ini semua, tetap istiqomah dan kalian dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya, amin. Baiklah anak-anakku, karena abahmu atau bapakmu ini tidak bisa menemui kalian, Abah akan ceritakan yang sebenar-benarnya. Ya Allah, ampunilah hamba, walaupun dengan terpaksa hamba harus mengatakan yang sebenar-benarnya untuk membuka kebenaran siapa Bu Nana, siapa bapaknya Nibros, dan siapa kedua antaranya Nibros dan Awal. Anak-anakku, Abah dulu mati-matian bekerja cari uang demi kalian. Abah terlalu bodoh percaya dengan mama kalian. Untuk Bu Nana, perempuan jahat, perempuan iblis kamu sudah mempermalukan saya di tetangga, mempermalukan saya pada teman-teman saya, mempermalukan pada keluarga, semua keluarga, dan kamu sudah mempermalukan, menghina, mengkhianati saya. Demi Allah Bu Nana, kamu bukan perempuan orang baik. Kamu di dalam Al-Quran disebut perempuan nusus. Saya memergoki kamu zina dengan Eko, namanya Pramestyo. Eko itu anaknya supir becak yang dipiara bapak ibumu dari SMP. Kamu zina di dalam rumahmu sendiri. Saya melihat memergoki dengan mata kepala saya sendiri. Kamu begitu ketakutan, pucat, dan sengaja saya simpan rahasia itu. Baru sekarang ini saya buka. Kamu perempuan setan,
Demi Allah, waktu itu mudah sekali bagi saya untuk membunuh kalian. Untuk mengeksekusi kalian sangat mudah buat saya. Tapi saya lihat anak-anak saya kamu tidurkan di depan TV di rumah sebelah. Saya urungkan niat saya. Saya tidak melaporkan ke polisi. Semata-mata saya tidak mau aib ini dibuka, kebongkar, akan mengganggu pertumbuhan anak-anakku dan akan mengganggu konsentrasi belajar anak-anakku. Itu yang saya tahan. Dan ada bisikan halus muncul wajah ibuku untuk tidak mengeksekusi kalian, kamu dan Eko. Kamu perempuan iblis, perempuan jahat. Saya percaya penuh dengan kamu. Tapi kamu malah zina di dalam rumahmu sendiri. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Zina dengan pembantunya bapak ibumu, di rumah orang tuamu, yang di situ ada kedua orang tuamu, ada kedua anakmu, ada mbahmu dan saudaramu yang lain. Kamu betul-betul tidak bisa menjaga harga diri orang tuamu, martabat suamimu. Kamu ini perempuan jahat. Kamu ini berkedok profesi guru, berjilbab. Asal kamu tahu aja Bu Nana, saya ingatkan. Saya mau menikahi kamu karena satu syarat. Kamu harus wajib pakai jilbab. Kamu ini perempuan hina, lebih hina dari pelacur. Pelacur pun tidak akan mengkhianati suaminya, zina di rumahnya sendiri. Saya kerja mati-matian mengerjakan kaos order Partai PAN dan bendera Partai PAN, Partai Amanat Nasional, sesuai kesepakatan kita. Saya fokus produksi. Setiap hari diambil oleh sopir-sopir ibu bapakmu. Nota saya berikan ke sopirmu, biar orang tuamu bayarnya ke kamu. Selesai pilpres baru kita buka celengan, pecah celengan. Setiap saya tanya, setelah pilpres selesai, saya tanya, dapat berapa kita? Mana uangnya? Kamu selalu marah, kamu sengaja buat marah, kamu lebay, marah keterlaluan, bahkan kamu meminta cerai. Saya masih bertahan. Saya bertahan supaya hati kamu lunak untuk memberikan uang. Walaupun tidak semua, waktu itu saya bicara baik-baik ke kamu dan bapakmu, Pak Abdul Razak Rais, untuk memberikan sebagian atau separuh, biar saya pakai untuk modal kerja selanjutnya. Karena saya harus produksi untuk mengejar pasar. Bu Nana, saya menikahi kamu, itu beban buat saya. Bapak ibumu yang melamar saya, bukan saya yang melamar kamu. Bebannya kenapa? Orang memandang kalau saya tidak bekerja, saya tidak layak sebagaimana laki-laki semestinya. Hanya ngantong kepada orang tua atau mertua. Tapi kalau saya bekerja, orang akan mengatakan pantas saja, istrinya anaknya orang kaya. Kapan orang tuamu ngasih kita modal, ngasih saya modal? Saya buka usaha, saya sewa pabrik, itu hasil uang saya, jerih payah saya. Karena saya mengerjakan order kaos partai PKB dari teman saya yang bernama Ali Bilfaqih. 350.000 potong kaos. Dari situlah saya buka pabrik, langsung saya kerjakan. Saya menerima partai-partai yang lain. Dan bapakmu sendiri yang melarang saya untuk menerima order kaos dari Partai Demokrat. 1 juta potong kaos dalam waktu 1 bulan. Saya bekerja sama dengan relasi ke teman kerja saya. Orang-orang Cina di Solo, bos-bos ini baik-baik semua dengan saya. Ya Masya Allah, lebih baik dari kalian dan keluargamu.
dia banyak membantu saya. Berempat kami dibagi per orang 1 bulan 250.000 potong kaos. Tapi saya minta bantuan lawyer dari rumah sakit PKU sama bapakmu tidak dikasih, bahkan dilarang untuk menghentikan menerima order partai yang lain. Dan bapakmu menyuruh saya untuk mengerjakan kaos PAN, Partai Amanat Nasional. Dan Pak Abdul Razak Rais, dulu saya hormat kagum pada Bapak, tapi sekarang tidak lagi, Pak. Karena waktu saya tanya Bapak, anak Bapak pulang 2 bulan bersama anak-anak saya ini, cucu-cucu Bapak, pernah nggak Bapak tanya, kenapa kamu pulang kok lama nggak? Mana suamimu? Bapak bilang jawab tidak. Sejak itu saya sudah tidak simpatik lagi dengan Bapak. Bapak ini seorang mubalek, suka ceramah di hari Jumat di masjid, tapi nggak bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya. Bapak hanya percaya kepada anak perempuan Bapak durhaka pada suaminya. Dan waktu saya tagih Bapak, saya yakin, insya Allah saya yakin 1000%. Bapak Muhammad Amin Rais membayar sesuai ordernya, sesuai janjinya. Melalui perantara Bapak, lalu dibayarkan ke Bu Nana. Waktu saya datangkan kaos atas permintaan Pak Amin Rais dan Bu Amin Rais secara langsung, saya dipanggil Bu Nana di rumah Pucang Sawit, rumah Bapak yang saya tinggali sama Nana, sama anak saya. Saya dipanggil, di situ ada Pak Amin Rais, Bu Amin Rais, Bapak Abdul Razak Rais, mertua saya, dan istri Bu Nur Rohmah, mertua saya. Kalian yang memohon-mohon, merengek-rengek kepada saya untuk mengadakan, mendatangkan atau membelikan bahan kaos katun untuk kaos Partai PAN, Partai Amanat Nasional, dan kain bendera untuk bendera Partai Amanat Nasional. Saya dipermalukan oleh anak Bapak yang bernama Ahmad Faisal. Dalam waktu 2 hari saya sudah bisa mendatangkan 4 ton. Dari mulutnya Bu Amin Rais sendiri, Zaki tolong datangkan, belikan, orderkan sebanyak mungkin, minimal 4 atau 12 ton per hari atau per 3 hari. Saya terima uang dari Pak Amin dan Bu Amin melalui Nana berupa travel check. Keuntungan semuanya saya kasihkan kepada Bu Nana. Sudah kami sepakati, saya dan Bu Nana, saya fokus produksi. Hasil produksinya silahkan diambil oleh semua sopir-sopir Bapak Abdul Razak Rais dan Bu Nur Rohmah, orang tua kandungnya Bu Nana. Saya selalu sertakan notanya. Harga sudah kita sepakati. Bu Amin Rais waktu itu memberi harga per potong kaos 9.500. Benderanya per potong 3.500. Tolong ya Zaki, belikan kainnya, tolong diolah sekalian. Dipotong, disablon, dijahit, dipacking. Saya beri harga per potong 9.000. Kaos benderanya 3.500. Karena Pak Amin, Bu Amin Rais sebagai Pak D dan Bude-nya Bu Nana, saya anggap Pak D Bude saya sendiri, dan saya pandang Bapak Ibu mertua saya, istri saya. Tapi balasan kalian apa? Kalian memfitnah saya, Bu Nana, kamu perempuan setan, perempuan jahat kamu. Saya begitu besarnya saya terima order pabrik, saya kerja lembur dari jam 7 sampai jam 11 sampai jam 1 malam. Setelah Pilpres selesai, uang tidak kamu kasihkan ke saya, langsung saya kolab, saya tutup seolah-olah saya kere. Ini semua settingan kamu. Dan kamu setting seolah-olah saya terusir dari rumah kamu.
Saya akui itu rumah kamu, rumah bapakmu. Saya nggak doyan kalau bukan hak saya. Tapi kembalikan hak saya. Itu hasil jerih payah saya. Tapi balasan kamu apa? Brengsek. Kamu malah zina sama Eko, anak supir becak yang dipiara bapakmu. Demi Allah, kalau kamu pungkiri omongan saya ini, semoga Allah melaknat kamu, mengutuk kamu, orang tuamu, adik-adikmu, dan keponakanmu. Tidak dengan anak saya. Tapi demi Allah, ya Rob, jika saya berkata dusta atau fitnah, atau ada satu kalimat atau satu kata yang saya katakan ini fitnah, semoga Allah melaknat, mengutuk saya, ibu saya, kedua anak saya, dan keluarga saya semua. Nana, kejahatanmu sungguh luar biasa. Kamu zalim, perempuan iblis. Jujur aja saya agak emosi. Ya, seorang bapak yang dipisahkan dengan anak, dikhianati, memergoki istrinya dengan mata kepala sendiri. Saya pikiran sampai mata saya buta. Asal kamu tahu, Bu Nana, mungkin kamu puas melihat saya. Tolong anak-anakku dengarkan Abah, anak. Abah ini buta semata-mata karena Abah sangat kangen dengan kalian ini. Sangat dekat dengan Abah. Kalian dulu tidak bisa tidur kalau tidak digendong sama Abahmu ini. Kalian berebut minta digendong. Kalau Abah nggak kuat, kalian saya kelon, Abah keloni. Bapakmu ini yang keloni. Mamahmu sibuk dengan partainya dan sekolahnya. Mamahmu lebih suka, lebih rela anak dibesarkan oleh pembantu. Untuk kepada siapa yang mengenal saya, demi Allah, saya minta bantuan kalian semua untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Demi kebenaran, saya orang sakit, orang yang terzalimi. Saya dipisahkan dengan anak saya 15 tahun, tidak boleh ketemu, tidak boleh telepon. Dan hasil kerja saya, uang saya semuanya disita, sampai sekarang tidak diberikan. Demi Allah, Bu Nana, saya nggak redha dunia akhirat. Saya tidak butuh uang kamu, uang orang tuamu, atau uangnya Amin Rais. Saya mau minta hak saya, uang saya. Kembalikan uang saya. Semuanya. Dan kembalikan anak-anak saya. Setidaknya anak saya izinkan untuk menemui saya. Apa kecewa dengan anak-anakku, kamu bros, dan Ibu dan Awal. Kalian sudah dewasa, kenapa tidak mencari ayah, abahmu? Kembali lagi ke Bu Nana, kamu banyak melakukan kesalahan. Kamu sudah mempermalukan saya, memfitnah saya. Kamu dan bapakmu, ommu yang bernama Ismail, dan adikmu Ahmad Faisal sudah membuat surat pernyataan palsu, menandatangani akte atau kronologi surat cerai kita. Di dalam surat cerai itu seolah-olah saya ini seorang benalu, tidak bekerja, zalim, mukuli kepala kamu. Ini semua fitnah, pencemaran nama baik. Dan bapakmu kok ya tanda tangan. Ini bapakmu ini tahu agama enggak? Jangan ngaku Islam. Kapan saya dimodali? Saya kerja di rumahmu atas permintaan bapakmu, dan saya tidak terima gaji 1 rupiah pun. Saya katakan kepada ibumu dan kamu. Tahu? Harusnya saya ini mendapatkan bintang jasa dari Partai Amanat Nasional atau Pak Amin Rais. Banyak sekali pertolongan saya yang saya berikan ke Amin Rais dan keluargamu. Entah ini fitnah atau benar atau tidak, Bu Amin Rais juga pernah merengek-rengek saya untuk mendatangkan, memanggil semua teman-teman saya yang di Jogja untuk nongkrong di rumahnya Pak Amin Rais. Karena Bu Amin Rais sendiri bilang kalau Pak Amin Rais, suaminya atau Pak Demu, mau diculik Pak Wiranto. Datang dengan jet pribadi ke Jogja. Saya nggak tahu itu. Tapi saya
Bodoh saya itu, waktu itu bodoh sekali saya. Begitu percayanya saya. Sehingga saya datangkan teman-teman saya untuk menjaga rumah Pak Dim, Pak Amin Rais. Banyak lagi. Tolong Pak Amin Rais, dengarkan, kalau Bapak tidak merespon saya, video saya yang kedua kali ini, demi Allah Pak Amin Rais, saya sudah siap mati Pak. Mata saya sudah buta, ibaratkan nyawa saya sudah hilang separuh. Pak Amin Rais, kalau Bapak lupa, saya akan mengingatkan Bapak Amin Rais dan Bu Amin Rais. Pada awal tahun 2005, saya Zaki Al-Qadiri, manusia atau rakyat Indonesia satu-satunya yang memergoki kalian. Apa itu? Tunggu nanti berikutnya, video berikutnya. Saya cuma mau meminta uang saya Pak Amin Rais. Dan saya cuma mau ketemu sama anak saya, kedua anak saya. Bapak kalau orang baik, Bapak kalau tahu agama, nasihati keponakan Bapak. Tolong Pak, saya minta tolong ini Pak, bener Pak, serius. Demi Allah Pak Amin Rais, saya nggak peduli nyawa saya mau mati mau enggak, saya bisa jadi Mr. Blower. Saya akan ingatkan Pak Amin Rais pada tahun 2005 awal, bulan-bulan awal. Bapak begitu kaget melihat saya, kedatangan saya yang tidak disangka-sangka. Pak Amin Rais dan Bu Amin Rais tidak menyangka. Karena Bu Nana sudah mewarning saya, mewanti-wanti saya tidak boleh datang ke Jogja. Ada apa ini? Lalu saya datang ke Jogja secara diam-diam. Ternyata betul apa yang saya lihat. Saya tidak pengecut, saya melihatnya tidak mengintip. Terang-terangan, belak-belakan. Barang siapa, Bapak orang kuat, Bapak punya uang. Siapapun yang membantu Bapak, Bapak bisa sewa lawyer sekali berdunia. Pak Amin Rais, siapapun yang membantu Bapak, Pak Amin Rais, baik pejabat, baik aparat, ahli hukum, membantu orang zalim Bapak, insya Allah Pak, saya akan doakan semoga dikutuk dan dilaknat Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi saya, menjaga saya, menolong saya. Semoga Allah menggerakkan hati orang-orang yang mendengar curhat saya ini untuk membantu saya, mengambil hak saya. Saya orang terzalimi, saya orang sakit. Pak Amin Rais, Bu Nana dan Pak Abdul Razak Rais, saya orang sakit, saya orang yang terzalimi. Doa saya ini tembus Pak. Ini janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saya tembus. Selama ini saya belum pernah mendoakan buruk. Ya. Tapi kalau dalam waktu 1 minggu atau 10 hari sejak video kedua saya ini tidak direspon oleh Bu Nana, demi Allah, wallahi akan saya blow up, saya pertaruhkan nyawa saya Pak Amin Rais. Kalau Pak Amin Rais bilang tidak ada bukti video atau foto, ya tahun itu HP Nokia terbaik baru HP 6600 yang saya pegang. Belum ada CCTV. Tapi masih terekam cantik di otak saya. Jika saya menceritakan semuanya, jika Bapak mempermasalahkan saya, akan menuntut saya monggo silakan. Tapi saya akan minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo yang terhormat, Bapak Prabowo yang terhormat, Bu Megawati yang terhormat, Bapak Surya Paloh yang terhormat, Bapak SBY yang terhormat, Bapak Dim Samsudin yang terhormat, semua para tokoh, Bapak tokoh nasional, Bapak tokoh bangsa, tolong bantu saya untuk mengambil hak saya. Tolong kepada Bapak Kapolri, Bapak Idam Aziz yang terhormat, dan Bapak KPK, Bapak Firly yang terhormat, tolong bantu dan lindungi saya jika saya harus terpaksa membuka apa yang saya saksikan. Ya, dan saya ingin meminta perlindungan kepada LPSK, ICW, MAKI, dan semua ahli hukum, hakim, jaksa, lawyer.
Tolong bantu saya. Kalian membantu saya, insya Allah akan diberi semua kebaikan-kebaikan kepada Allah, diberi rahmat kepada Allah, dimudahkan urusannya sama Allah, akan diberi pahala sebesar-besarnya pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, lunakkanlah hati Amin Rais, lunakkanlah hati Bu Nana, lunakkanlah hati mantan kedua mertua saya, untuk mengembalikan hak saya dan untuk mempertemukan saya dengan anak saya. Amin. Oh iya Pak Rozak, Bapak masih ingat waktu saya mendatangkan kaos dari Bandung berkontainer uang 2 miliar, dibayar 2 termin, per terminnya 1 miliar. Saya tagih, saya telepon Bapak langsung di depan Nana, di samping istri saya persis. Saya loudspeaker, Bu Nana mendengarkannya. Bapak telepon, Bapak bilang sudah saya titipkan sama Faisal. Faisal itu anak Bapak, adiknya Bu Nana, mantan istri saya. 1 miliar dipegang Pak Faisal, tidak dikasihkan ke saya Pak, demi Allah. Saya cari Faisal nggak ketemu, bilang berbeda. Saya suruh mintakan ke Bu Nana. Mungkin sudah dikasihkan Bu Nana tapi tidak dikasihkan ke saya. Sekian bulan berikutnya saya minta lagi. Bapak bilang sudah saya titipkan Faisal lagi 1 miliar. Berarti 2 miliar. Tidak dikasihkan ke saya Pak. Itu hanya untuk beli bahan, bukan biaya produksi yang sudah kita sepakati. Dan saya cuma tidak hanya order ini tidak ada batasnya, no limit.